Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Libar Sianipar, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Johar Baru 01 Pagi, Jakarta Pusat. Dengan fasilitator Ibu Fitria Damayanti dan pengajar praktik Ibu Nunung Widyaningsih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya bahwa seluruh murid akan mengalami proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan potensi yang mereka miliki. Untuk itu, usaha-usaha yang dibuat oleh guru terkait pertama, mengenai tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum. Kedua, mengenai kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, mengenai lingkungan belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Adapun kebutuhan belajar murid yang perlu diketahui oleh seorang guru, pertama, mengenai kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat dari setiap murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Mengenai kesiapan belajar murid, maka seorang guru perlu mengecek kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Mengenai minat, maka guru perlu mengecek minat murid melalui ketertarikan murid terhadap hal tertentu, karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikut contoh mengecek minat yang pernah saya lakukan. Di awal tahun ajaran, saya meminta murid mendeskripsikan dirinya sesuai dengan keinginan dirinya, seperti dalam bentuk gambar, cerita singkat tulisan, atau cerita secara langsung di depan kelas. Melalui kegiatan yang mereka lakukan, saya bisa mengecek kecenderungan minat anak tersebut, apakah dalam hal menggambar atau menulis atau bercerita. Sedangkan profil belajar murid, ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, lingkungan belajar. Hal tersebut bisa berkaitan dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, atau jumlah cahaya yang bisa mempengaruhi mereka dalam belajar. Yang kedua, budaya, seperti santai tapi terstruktur, atau pendiam tapi ekspresif. Yang ketiga, gaya belajar. Kita ketahui bahwa gaya belajar ada 3. Belajar visual, audio, maupun kinestetik. Yang keempat, kecerdasan majemuk. Seperti yang kita ketahui, ada 8 jenis kecerdasan majemuk sebagai berikut. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti mengamati perilaku murid di dalam kelas sehari-hari. Kedua, mencari tahu pengetahuan awal mereka mengenai materi yang akan dipelajarin atau keterampilan yang akan mereka kembangkan. 3, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua maupun dengan murid itu sendiri. 4, dapat membaca rapor murid pada semester yang sebelumnya atau tahun pelajaran sebelumnya. 5, dapat dilakukan penilaian diagnostik, mau itu diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Berikutnya, melakukan survei di kelas ataupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Atau kita bisa melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang kita lakukan dan bagaimana respon mereka dalam pembelajaran. Dan terakhir, dapat berbicara dengan guru murid yang mengajar sebelumnya. Dengan kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kita mengetahui kondisi murid kita sehingga kita dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah,
Berikut merupakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 jenis. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Seorang guru dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiganya. Apa itu diferensiasi konten? Hal tersebut berhubungan dengan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan murid terhadap sebuah materi pembelajaran. Kemudian, guru dapat menyiapkan materi dalam beragam format berupa buku teks, poster, audio seperti musik ataupun video mengenai pembelajaran. Sedangkan diferensiasi proses itu memungkinkan murid berlatih dan memahami konten. Maka seorang guru harus memberikan pendampingan yang berbeda bagi setiap murid sesuai dengan kondisi murid. Dan guru juga bisa memberikan pilihan pada murid untuk melakukan proses belajar yang sesuai dengan minatnya. Yang terakhir, diferensiasi produk. Hal ini merupakan bukti pemahaman murid terhadap materi yang mereka pelajari. Guru dapat memberi kesempatan pada murid untuk memodifikasi hasil belajar, hasil latihan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan minatnya. Tetapi perlu diperhatikan harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran dapat pada kurikulum. Nah, lalu adakah kaitan pembelajaran berdiferensiasi yang baru dibahas tadi dengan modul pembelajaran sebelumnya? Berikut merupakan kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Dengan modul 1.1, seperti kita ketahui pada modul 1.1 belajar mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena dapat mendorong murid, mendukung murid, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Karena pembelajaran tersebut sesuai dengan kuadrat alam dan zaman murid, sehingga ketika murid melakukan, mereka merasa bahagia. Selanjutnya kaitannya dengan modul 1.2, yaitu mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dengan demikian, guru dapat melakukan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan setiap muridnya. Sehingga harapan kita, harapan murid, mereka bisa melakukan pembelajaran mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kaitannya dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Nah, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan kaitannya dengan modul 1.4 mengenai budaya positif. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, maka sangat dibutuhkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Sehingga dengan demikian, maka pembelajaran yang dilakukan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan setiap murid. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kaitannya dengan modul pembelajaran yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.